Man shoma, siapa yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan qiyamul lail pada malamnya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan ihtisaban, keridhaan, harap kepada ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan yang telah berlalu dari dosanya. Wa man qama lailatul qadar, nah, ditaksislah yang ketiga, siapa yang qiyamul lail malam qadar. Qadar itu bahasa Arab berarti mulia, karam. Yang kedua berarti dayyik, malam yang sempit. Jadi kalau digabung malam yang mulia dan waktunya pendek, maka tidak salah jika beberapa guru-guru kita ahlul kasyaf mengatakan Lailatul Qadar itu dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu pendek sekali, cuma sejam atau 2 jam, rata-rata 1 jaman sih. Dan itu bukan khurafat, ini dari kalimat ini. Dari kalimat al-qadar itu muncul, bukan dari hawa nafsu kita, ya. Mengenai keutamaan bulan Ramadan. Ini unik sekali karena beliau meriwayatkan dari gurunya yang berasal dari Kufah. Kufah itu Irak. Gurunya bernama Abu Quraib, Muhammad bin Ala ibn Quraib. Jadi kata beliau, qala haddatsana Abu Quraib. Jadi Imam Tirmizi dari kota Tirmiz, Bukhara, Tirmiz, ya. Dan Tirmiz ini selatannya Uzbek. Beliau berangkat ke Afghanistan, kemudian masuk ke Irak, sampai di Irak, Baghdad belum ada. Kota Baghdad belum ada, yang baru ada saat itu adalah kota Kufah, kota tua, ya. Kufah, Basrah waktu itu sudah ada. Dan ya, beliau meriwayatkan dari Abu Quraib. Abu Quraib ini, teman-teman, beliau 3 tahun lebih tua dari Imam Ahmad, ya. Akbar sinnan bisalasi sanawat, 3 tahun lebih tua dari Imam Ahmad, namun wafatnya lebih akhir, jadi lebih tua tapi wafatnya lebih akhir, wafatnya 247 Hijriah. Dan banyak ulama yang wafat di tahun tersebut, ya, guru-guru Imam Bukhari, guru-guru Imam Tirmizi. Apa kata Imam Abu Quraib? Qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash, berikan kepada kami Abu Bakar ibn Ayyash, ya. Beliau juga dari Kufah, wafatnya tahun 193. Berarti ada yang mengatakan 194, artinya di tahun Imam Bukhari lahir. Abu Bakar ibn Ayyash. Anil A'mash, A'mash ini nama lengkapnya Sulaiman bin Mihran. A'mash ini, teman-teman, disebut ulama wong cilik. Dia nggak pernah mau terlibat dalam urusan pemerintah, pro ataupun kontra. Maka dia disebut dengan ulama awam. Sedangkan kawannya yang bernama lebih tua sebenarnya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu disebut dengan ulama us-salatin, ulama pemerintah. Tapi yang lebih masyhur siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang paling banyak jasa siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Laula Ibnu Syihab Az-Zuhri ma'arafna al-Bukhari Muslim. Kalau bukan karena Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, kita nggak kenal siapa Bukhari, siapa Muslim hari ini. Oleh karena itu, kita tidak boleh melabelkan orang yang bekerja dalam program pemerintah sebagai ulama su, cuma karena dia pro pemerintah, ya. Dia terlibat langsung. Saya mengenal banyak di Kementerian Agama itu banyak ulama yang mereka jadi PNS, apa sekarang ASN, ya, doktor, profesor, itu banyak sekali. Oh, itu kotor ya, saya itu nggak urusan saya. Mereka korupsi, itu urusan mereka. Tapi yang saya tahu, mereka ulamanya banyak, dan bahkan alam minna bikatsir, ya. Banyak yang lebih alim daripada kita dalam banyak hal, ya. Dan karena berkah mereka, Indonesia punya sekarang pusat Lajnatul Quran. Itu ulama yang bekerja untuk pemerintah. Yang belum adalah Lajnatul Hadis atau Lajnatul Makhtutat. Itu masih dulu pernah ada di satu bagian mereka, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Kalau arkeologi kan masih ada, ya, Badan Arkeologi Nasional kan ada, tapi belum ada namanya di Indonesia Badan Manuskrip Nasional, belum ada. Jadi belum ada yang betul-betul concern serius, masih setengah-setengah, ya, mohon maaf. Padahal Indonesia masa lalu kita punya manuskrip yang banyak, ya. Karena emang Allah tahu udah begini kali, ya, maka Allah takdirkan manuskrip kita dicuri. Bukan dicuri sih, zaman itu sih boleh-boleh aja, emang yang menjajah, yang mengalahkan tempat jajahannya boleh membawa harta rampasan perang. Jadi manuskrip kita
menjadi harta rampasan perang di masa itu. Bahkan dulu ada namanya Raffles ya. Siapa namanya yang dia punya pasukan banyak, dia bawa 2 kontainer. Dua-duanya isinya manuskrip. Dan salah satunya di tengah laut terbakar. Berarti ada ribuan manuskrip terbakar di saat itu. Nggak usah khawatir ya, manuskrip-manuskrip itu sebagian besar sekarang sudah dicetak di tempat yang lain. Al-Imam Al-Amash, teman-teman, ini perlu kita ketahui juga. Beliau disebut ulama wong cili, ulama ul-awam. Bukan berarti beliau lebih benar dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sebagaimana Ibnu Syihab Az-Zuhri belum tentu lebih hebat daripada Sulaiman ibn Mihraj. Ya, ini masalah. Jadi Ibnu Syihab Zuhri ini mirip-mirip kalau di kita itu kayak Yai Hashim Muzadi. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, kira-kira gitu. Kalau bukan kita yang di dalam sana yang membackup, dia akan di-backup oleh orang yang tidak mengerti urusan ini. Barangkali Gus Dur termasuk orang yang seperti itu ya. Dan banyak kiai-kiai yang memilih terjun di dunia politik. Kita berhusnuzon kepada mereka. Maka saya ini bukan lagi bela partai manapun, teman-teman, cuma ngajak antum berhusnuzon kepada kiai yang terjun di dunia politik. Itu aja. Kiai yang menjadi caleg, kiai yang menjadi gubernur, yang menjadi wakil presiden. Ya, ada yang jadi wakil presiden kan sekarang. Ya, antum mau suzon sama dia ta'ala anhu. Beliau ini wafat tahun 5 Rasulullah SAW. Ya. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Apabila awal bulan Ramadan, awal malam bulan Ramadan. Ini orang Arab biasa memulai hari dari malam. Sore ini berarti dihitungnya malam Rabu. Tapi kalau pakai Masehi, ya itu Hijriah ya. Kalau Masehi kita menghitungnya ya, dari siang atau dari tengah malam ya. Kayaknya baru juga tuh. Idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan, apabila awal malam dari bulan Syahrul Ramadan, sufidatis syayatin, sufidat, dibelenggulah syaitan-syaitan, wa maradatul jin, dan jin-jin yang jahat, jin-jin iseng, wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu neraka, falam yuftah minha babun, maka tidak dibuka lagi selama bulan Ramadan satu pintu pun. Ufutihat abwabul jannah, lalu dibukalah pintu-pintu surga. Falam yughlaq minha babun, selama Ramadan tidak ditutup satu pun. Wa yunadi munadin, lalu ada yang berseru dari langit, ya baghiyal khair aqbil, wahai yang baghi itu digunakan untuk orang yang berlebihan. Wahai orang-orang yang berlebihan cintanya kepada kebaikan, aqbil, terimalah kebaikan Allah. Ya, atau aqbil bisa diartikan menghadaplah. Ya, lebih pasnya diartikan menghadap. Ya, aqbil, menghadaplah. Ya baghi syarr aqsir, wahai yang sudah bermaksud, kurangi pelan-pelan. Canggih sudah kecanduan mak itu memberhentinya. Ya, yang kecanduan boleh beralih banyak pelan-pelan yang masing ya. Walillahi utaqa'u minan nar, dan milik Allah lah utaqa itu jamaah dari atiq atau atiq atau mu'taq ya, orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullu lailah, dan itu terjadi di setiap malam. Nah, hadis ini teman-teman, kata beliau wa fil bab an Abi Abdurrahman, diriwayatkan juga dari Abdurrahman bin Auf, dari Ibn Mas'ud dan Salman. Artinya hadis ini mempunyai syawahid, mempunyai jalur lain. Maka hadis ini sahih alal itlaq. Hadis ini sahih. Tadi rawi-rawinya semuanya sahih, ya. Namun di situ ada rawi namanya Abu Saleh. Abu Saleh ini kethiqahannya tidak sampai sederajat dengan Amash ya, oleh sebagian ulama. Tapi bagi ulama yang lain dianggap thiqah aja, ya. Jadi riwayatnya sahih, muwaththaqun, benar, dibebaskan.
Karena hadis itu satu halaman, dan itu puasa tidur aja disebut ibadah. Seneng kan ya teh? Ya, nafas kita aja dianggap ibadah. Sholat sunat dianggap wajib. Sholat wajib dilipat gandakan jadi 70. Jadi orang lebih senang baca hadis itu daripada hadis ini. Namun di situ kejanggalan hadisnya. Meskipun di Sahih Ibnu Huzaimah, ternyata Ibnu Huzaimah tidak memastikan kesahihannya. Dan hadis itu hari maghfirah 10 hari, maka 10 hari. Sedang Ramadan futihat abwabur rahmah awal akhir Ramadan. Wa dzalika kullu lailah. Dibebaskan dari neraka itu setiap malam, bukan hanya 10 hari terakhir. Jadi mana yang akan dipakai? Hadis ini. Ya, hadis ini lebih kuat daripada hadis Ibnu Khuzaimah. Ya. Banyak orang bertanya mengenai isi hadis ini. Katanya syaitan dibelenggu. Kenapa masih ada maksiat? Jawabannya, kitab kimia sudah ada yang sudah sering kita kaji, bahwa dalam diri manusia sudah ada diri apa? Nafs. Apa aja? Ada 3 nafs yang berbahaya. Nafs bahimia, sisi kebinatangan, binatang ternak, itu yang bikin serakah, tamak, nafsu syahwat. Yang kedua, sibaiyah, buas, emosional, ingin menguasai, hasad, hasud. Tapi hasud itu udah masuk ke yang ketiga, nafs asyaitaniyah, sombong. Ya, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Umi masalah syaitan itu ada benar. Maka sampai sekarang syaitan yang bertubuh manusia pun akan merasa lebih baik dari siapapun, akan merasa lebih benar dari siapapun. Karakter itu yang nggak boleh ada di kita. Kalau iya, maka kita syaitan tapi bertubuh manusia. Lalu syaitan menghasut kan? Menghasut. Maka karakter itu nggak boleh ada. Emosi biasa, antum bisa nahan emosi bulan puasa, gampang. Tapi nggak menghasut orang bisa nggak? Syaitan itu kemudian melakukan konspirasi. Sama. Dari dulu begitu. Maka tabiat syaitaniyah, tabiat syaitan, ini tabiat yang disebut minal jinnati wanas. Ada di kalangan jin, ada di kalangan manusia. Saya bertemu dengan seorang ahlullah, dia kalau ketemu orang diajak ngobrol, dia kasih tes begitu ya. Nanti dari situ 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan dia kemudian ngasih tahu, yang ada dalam dirimu bukan nur tapi nar, yang ada dalam dirimu bukan malakut tapi justru bukan sisi malaikat, tapi justru sisi syaitania. Begitu dia. Jadi saya bertemu orang ini cuma sekali 2 kali, tapi bisa merontokkan ego. Alhamdulillah. Semenjak saat itu saya nggak berani lagi merasa jadi ahli hadis. Ya, walaupun Allah izinkan khidmat dari tahun 2004 kita belajar dan mengajar sampai sekarang ngajar hadis. Alhamdulillah ya. Ente ngaji mana ya dulu? Ya, ngerasa murid aneh nggak? Tapi anda nggak ngerasa guru antum ya. Ya, masa Yunal dulu masuk tahun berapa? 2010 masuknya. Ya, mu'alaf juga ya. Ya, belakangan lah. Tapi alhamdulillah ini kapan pakai? 2012 ya, lebih belakangan lagi. Berarti kita ini udah tua bener ya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, jika ada orang bertanya kok bulan puasa masih kisruh aja, dan banyak yang bertanya kepada saya, ya masalah hari ini, antum difitnah, antum di ini, kenapa gak balas? Ya ngapain saya balas? Ya, saya diajar Imam Sya'rani lewat kitabnya, kata beliau, di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah aku tidak membela diriku sendiri karena diriku, gitu. Ada munusrati li nafsi. Nih ada di kitab beliau Al-Minan Al-Kubra. Ada munusrati li nafsi. Aku tidak membela diriku sendiri. Dan kasusnya sama, persis sama. Jadi beliau pernah diundang oleh seorang pejabat besar, pejabat tinggi. Lalu beliau bantulah orang itu, dikasih wejangan dan segala macam, dikasih support. Pulang dari sana, itu tersebar kabar, Masya Allah. Ya, dan beliau tidak membalas sama sekali. Ternyata ini cuma berputar.
Imam Ibn Syihab Az-Zuhri sama terjadi ya. Maka teman-teman jangan membela kami karena kami. Tapi kalau mau berkomentarlah karena kebenaran ya. Dan saya berharap tidak usahlah ya. Kenapa? Sekali antum terlibat dalam polemik-polemik ini nggak bisa keluar. Sekali menjawab harus menjawab lagi. Saran saya sudahlah, katakan inni shaim ya. Iza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau pada hari kamu sedang berpuasa terus ada orang qatalahu, ingin menyerangmu, au syatamahu, atau mencaci makimu, falyaqul inni shaim, katakan saja saya sedang berpuasa, itu lebih baik ya. Sepakat ya? Jadi WA gimana udah blokir aja, nggak usah kita fokus puasa. Jangan rusak hati, jangan rusak pikiran, termasuk sosial media ya. Kalau perlu unfriend aja ya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita anti kritik, tidak. Kita senang dikritik orang, berarti ada yang perhatian sama kita. Buktinya saya minta maaf, benar nggak? Tandanya saya kemudian menerima kritik orang, dan saya nggak marah dikritik orang ya, karena itu bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr ya. Maka teman-teman tolong jangan rusak kualitas puasa kita dengan karakter yang ada itu. Karakter apa tadi? Keserakahan, insya Allah antum aman lah. Yang kedua sibaya ya, emosi ya, ini hati-hati emosi. Rata-rata orang-orang yang karakternya dua ini dimanfaatkan oleh orang yang karakternya yang ketiga ya. Nafas syaitaniyah itu pinter, nafas syaitaniyah itu pinter berdialog, pinter berkomunikasi ya, seperti syaitan. Karena syaitan mengatakan dulu, inni laka nasihun amin, aku adalah penasihat yang tulus kepada engkau. Berarti bahasanya halus nggak? Halus sekali, sangat halus ya. Baik. Jadi tolong teman-teman istiqomah aja ya, istiqomah. Pasti yang melihat itu sedih ngeliat saya kali, atau sedih dengan dirinya sendiri ya, ketemu Ali Wafa Junior nih meluk saya ya. Gua santai aja, saya jalan di mana tiba-tiba ada orang meluk saya dari belakang, saya kaget ya. Saya kasih tahu mau dia, udah tenang, saya biasa aja kok ya, nggak ada masalah ya. Masalah biar mereka aja masalah ya. Ini kita lagi belajar puasa, oke? Nah, inilah makna lebih kurang suffidatis syayatin. Ketika seseorang berpuasa, maka jalur-jalur syaitan dilemahkan Allah. Apa jalur syaitan? Pembuluh darah. Nah, maka nanti berbuka, kan ini banyak bukaan nih, banyak ya. Boleh silakan makan tapi pelan-pelan ya, jangan tamak, jangan kembali ke nafs bahimiyah. Harus habis tar ya. Tapi jangan serakah gitu. Serakah itu harus diambil gitu, enggak. Nabi mengatakan kul mimma yalik, yang di dekatmu makan. Ya. Tapi kita yang jauh, ketika ada teman ngelirik-ngelirik, pahamlah, kasih. Kemudian pura-pura nggak tahu. Hadis ini teman-teman hadisun sahih ya. Baik. Kita masuk ke riwayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hannad. Imam Hannad ini dulu saya mentakhrij hadisnya waktu tugas akhir di Ma'had ya. Beliau ini guru daripada Imam Bukhari dan juga Muslim. Dan beliau ini punya kitab judulnya Az-Zuhud. Saya masih punya kitabnya, Az-Zuhud, Hannad ibn Sari. Kampungnya sama dengan Imam Al-Hakim At-Tirmizi, dekat, yaitu Darimi, bukan Udarimi ya. Udaromi lagi berduka. Ini untuk beliau, ibunya baru wafat ya. Mari kita bacakan untuk ibunya. Siapa nama ibunya? Fatimah Husain. Untuk ibunda Udaromi yang sedang ya Allah panggil, semoga dalam ridho Allah, dalam ampunan Allah di bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malikum dini. Siratal ladzina an'amta. Uniknya kitab ini, riwayat ini juga didapat oleh Imam At-Tirmizi ketika beliau berkunjung ke Kufah.
Jadi beliau berada di kota Kufah, bertemu Imam Hannad. Tadi siapa? Abu Quraib yang sebelumnya. Imam Abu Quraib. Sekarang Hannad ibn Sari. Beliau ini umurnya cuma 3 tahun bedanya dengan Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i 150, dia berapa? 90. Kok aneh yang bisa ngitung sih, kan antum yang pintar gitu. 453 wafat 43. Nah, jadi orangnya angkatan Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Tirmizi meriwayatkan dari Hannad, berarti dia sedang meriwayatkan riwayat yang aliyah, riwayat yang ali, riwayat yang tinggi secara sanad, karena dia berguru kepada orang yang satu generasi dengan Imam Syafi'i. Itu maksudnya ya. Hannad ibn Sari dikomentari oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika ada beberapa murid datang ke Baghdad, ini orang Kufah, santri datang ke Baghdad, kata santri ini, ya Aba Abdullah, wahai Bapak Abdullah, itu kunyahnya Abu Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, kalau aku pulang ke Kufah, aku belajar hadis dari siapa? Waktu itu Imam Hannad masih hidup. Ya karena lebih tua juga kan, lebih tua, dan ternyata muafatnya setelah Imam Ahmad 2 tahun. Apa kata beliau? Alaikum bihannad. Hendaklah kalian berguru kepada Hannad. Jadi dulu ulama tuh saling rekomendasi. Oh, ngaji sama si anu, ngaji sama si anu. Gitu, biasa. Ya. Bahkan dulu ada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas datang ke satu negeri, di kampung itu ada muridnya. Orang bertanya ke beliau, apa jawaban beliau? Persis kayak Syekh Hisham ditanya tentang tasawuf. Apa jawaban Syekh Hisham dulu? Kalian nanya kita tentang tasawuf. Kalian itu gudangnya tasawuf. No, nanya no ke Abah Hano, Sahibul Wafa. Ya. Nah, sama nih. Ibnu Abbas juga mengatakan, apakah kalian bertanya kepadaku, sedangkan di negeri ini ada fulan. Gitu. Jadi masalah kita di negeri ini jangan dibawa ke Timur Tengah. Mereka nggak paham-paham amat masalah kita di sini. Ini penyakit orang Indonesia dari dulu, orang Tanah Jawi. Yang mengerti, Imam Qurani mengerti. Ada persoalan wujudiyah dulu dibawa ke Madinah. Sampai di beritanya ke Imam Al-Qurani. Maka beliau tulis kitab. Itulah yang ditahqiq Fathur Rahman. Ya, yang membimbing saya dalam ilmu makhtutat, ilmu filologi, dan yang mengenalkan saya dengan dosen-dosen ahli filosofi, ahli aksara, dan macam-macam. Ya, apa kata beliau? Ada persoalan berkembang di tanah Jawi, ashabul Jawiyin, begitu kata beliau, mengenai masalah wujudiyah. Orang yang mengatakan wujudi wujudullah, wujuduna wujudullah, wujudku wujud Allah. Kesimpulan kitab itu apa? Antum kan nggak mau baca kitabnya kan? Anda kasih kesimpulan aja ya. Iya. Dan kesimpulannya apa? 2 aja. Pertama, orang yang mengatakan wujudku wujud Allah dan dia belum sampai di makom fana dan baqa, batal. Dia zindik, dia sufi palsu. Tapi orang yang sampai di makom itu, kata beliau, ahlu tahqiq, mereka lah ahlu haqiqah. Nah, jadi beliau ngasih 2 jawaban. Ini yang benar cara jawabnya, karena beliau juga seorang wali, Imam Ibrahim Al-Qurani, sezaman dengan Muhammad ibn Abdul Karim Samman, mursyid tariqat Sammaniyah. Ya, sezaman juga itu angkatan guru-gurunya Sidi Ahmad Tijani itu. Ya, Sidi Ahmad Tijani. Ya. Jadi hal-hal begitu dari dulu terjadi, teman-teman. Ya. Nah, maka kita jangan kemudian membawa persoalan dalam negeri keluar. Dulu waktu Buya Hamka hendak lama ngaji di Timur Tengah, langsung didatangi oleh Agus Salim. Haji Agus Salim ini Buya juga, tuanku dia. Alim, jago bahasa Arab, jago baca kitab, juga seorang pemikir, dan di akhir hayat menjadi sufi. Beliau ketika ponakannya kan jatuhnya apa tuh? Ponakan Pak Kemenakan, saya lupa istilahnya. Kemenakan ya? Buya Hamka, yaitu Tuan Abdul Malik kecil, pengen ngaji lama-lama di Timur Tengah. Apa kata beliau di Mekah Madinah ya waktu itu? Irja, nah pulang. Kamu harus menjadi seperti ayahmu. Di sini itu cukup haji, sembari haji, ngaji. Tapi kalau persoalan masyarakat, persoalan umat, kamu pulang ke kampungmu, kamu mengerti masalah di kampungmu. Karena persoalan kita beda. Persoalan yang di sini beda yang di sana.
Contoh, Syekh Ali Juma ditanya orang, "Ya Sayyidi, ma hukmu tahlil?" Wahai Tuan Guru, apa hukum tahlil? Orang ini, mungkin orang Jakarta, orang mana ya? Dia dengar istilah tahlilan. Ma hukmu tahlil ya Sayyidi? Kata beliau, tahlil wajib. Karena Allah mengatakan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada ilah selain Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tiada Tuhan selain Allah. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Akhirnya dia perbarui lagi pertanyaannya, la ya Sayyidi, su'ali an al-ijtima' bid-da'awat wa qira'ati suwar min al-Qur'an wa ila akhirih ba'da wafati ahad. Yang kita maksud, kalau ada orang meninggal terus kita ngumpul-ngumpul baca zikir, salah satunya tahlil. Ketawa lah beliau ya. Dalam hatinya pasti begitu. Ini lucunya orang-orang. Dan Sidi Ahmad Al-Ghumari dan Sidi Abdullah Ghumari, ini kalau nggak salah Sidi Abdullah ya, itu nyatet kesalahan orang Indonesia dalam berbicara. Azhabu ilal Makkata arji' an madinatin. Apa salahnya? Saking fasihnya tuh. Ya, saya berangkat kepada Al-Makkata. Mekah kalau pakai alif lam. Mekah nggak pakai alif lam, yang pakai lam Al-Madinah. Arji' atau raja'tu anil Madinah misalnya gitu. Baru pakai alif lam ya. Saking fasihnya itu. Pengen berbahasa Arab ya begitu jadinya. Jadi teman-teman, persoalan kita jangan dibawa ke sana. Kalau mau bawa ke sana, kasih pertanyaan dengan tasawurat yang sahih. Kalau enggak, nanti antum sedang menjadi penghasut. Dan itu terjadi sekarang. Ya, sekarang berulang lagi. Ya, berulang lagi. Nah, ini sedih kita. Kok malah muncul lagi. Tapi saya kemudian berpikir, ya sudahlah, udah sunnatullah, udah modelnya begitu. Ya. Dan antum kemudian nggak usah perlu dipikirkan ya. Aman yakin ya. Ini Sayyidina Al-Imam Hannad bin Sari qala haddatsana Abdah wal Muharibi. Muridkan kepada kami Abdah. Abdah ini juga orang Kufah. Wafatnya lebih awal setelah Imam Ibnu Mubarak ya. Ibnu Mubarak 181 atau 150 besar. Beliau ini 187. Abdah ini. Kemudian wal Muharibi ini setahun setelah Imam Bukhari lahir baru dia wafat ini. Al Muharibi. Ya. An Muhammad bin Amr. Jadi kalau dia riwayatkan oleh jalur Hannad, maka sebenarnya Imam Tirmizi sedang satu tabaqat dengan Bukhari. Satu generasi jadinya. Dalam generasi riwayat ya. An Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah. Mungkin rawinya kita kurangi pembahasannya. Nanti kalau sampai di riwayatnya nanti. Imam Muhammad bin Amr ini orang Madinah ya. An Abi Salamah dari tabi'in ini. Abi Salamah satu angkatan dengan Abu Saleh. Beliau berguru kepada Abu Saleh. Beliau mengatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man sama Ramadana. Ini digabung nih. Wa qamahu. Biasanya kan dipisah ya. Yeah. Man shoma Ramadhana, ada satu lagi man qama Ramadhana. Ini digabung. Jadi Imam Tirmizi ini unik sekali, dia gabung aja ya, dari guru yang menggabungnya. Man shoma, siapa yang puasa Ramadan, wa qamahu, dan mendirikan qiyamul lail pada malamnya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan ihtisaban, keridhaan, harap kepada ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan yang telah berlalu dari dosanya. Dalam hadis ini tidak disebutkan ini dosa apa aja, sehingga sebagian ulama mengartikan ini semua dosa besar ataupun kecil. Tapi guru kita Syekhna Ali Mustafa Yaqub mengatakan ini dosa kecil, dan itu merujuk kepada Imam Nawawi bahwa dosa besar mesti bitaubah wa bin nadam, mesti ada pengakuan. Jadi al-kabair bitaubah, tobat dari dosa-dosa besar masih tobat, tapi dari dosa kecil cukup beramal saleh. Innal hasanat, nah sesungguhnya yang baik-baik yuzhibna sayyi'at, akan menghapus yang buruk-buruk. Wa man qama lailatul qadar, nah ditaksislah yang ketiga, siapa yang qiyamul lail malam qadar. Qadar itu bahasa Arab berarti mulia, karam. Yang kedua berarti dayyik, malam yang sempit. Jadi kalau digabung malam yang mulia dan waktunya pendek.
Maka tidak salah jika beberapa guru-guru kita Ahlul Kasyaf mengatakan Lailatul Qadar itu dari jam sekian sampai jam sekian, dan itu pendek sekali, cuma sejam atau 2 jam, rata-rata 1 jaman sih. Ya. Dan itu bukan khurafat, ini dari kalimat ini, dari kalimat Al-Qadar itu muncul, bukan dari hawa nafsu kita. Ya. Hadza hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Yang paling bagus menjelaskan makna hasan sahih itu adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam syarah Kitabul Ilal Imam Tirmizi. Dulu Sidi Musa sempat ngaji itu. Ya. Mafi sempat ngaji itu. Yang lain sempat ngaji itu mana? Angkatan belum. Oh beda ya. Waduh, mu'alaf juga nih antum. Kita ngaji satu kitab dan itu ajib sekali penjelasannya. Ya, penjelasan beliau ajib sekali. Lebih dari 6 wujuh, 6 bentuk. Padahal kalau di kitab Taisir cuma berapa? Cuma pertama 2 jalur, bahwa 1 hasan, 1 sahih. Yang kedua, rawinya diperdebatkan sehingga kualitasnya ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Cuma begitu. Ternyata di Ibnu Rajab Al-Hanbali ada banyak wujuh, silakan dikaji kembali ya. Itu bisa jadi jurnal loh. Karena Hasan Sahih ini belum selesai dikaji. Orang-orang belum melirik kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali. Gitu ya. Hadis Abi Hurairah alladhi rawahu Abu Bakar bin Ayyash hadisun gharib. Riwayat Ibn Ayyash itu riwayatnya gharib. Banyak yang salah faham, disebut gharib dikira riwayatnya lemah. Gharib itu riwayatnya munfarid atau qalil, sedikit. Ya, la na'rifuhu min riwayati Abi Bakar bin Ayyash anil Amash an Abi Shalih an Birra illa min hadisi Abi Bakar. Hanya dari jalur Abu Bakar bin Ayyash, satu jalur doang. Wa sa'altu Muhammad ibn Ismail an hadzal hadis. Siapa nih Muhammad bin Ismail? Al-Bukhari. Ini yang saya suka di kitab Sunan At-Tirmizi. Kayaknya kita bakal rutin ngaji Sunan Tirmizi nih Sidi Musallim. Insyaallah ya. Wa sa'altu Muhammad ibn Ismail, aku bertanya kepada Muhammad ibn Ismail an hadzal hadis faqala, lalu beliau menjawab. Nah, ini cara ulama dulu nyebutin referensi. Referensinya ada pada body text. Disebut body note, bukan footnote. Note-nya ada pada batang tubuh teksnya. Kalau yang di kampus kita UI negeri itu di footnote di kaki ya. UI ini gimana? UI di mana? Di body ya, di dalam teks, dalam kurung. Nah, itu sama ini dasarnya. Jadi body note itu cara ahli hadis. Sedangkan ahli akidah, ahli fikih biasanya nyebutkan hakaza kama naqalahu fulan, naqalnahu bi hurufihi. Terus biasanya kalau dulu kan nggak ada titik, cukup ditulis intaha gitu. Jadi kalau ada intaha berarti titik, udah selesai nukilnya, gitu ya. Dulu nggak ada titik koma kan dulu. Intaha itu titik komanya. Dulu titik koma itu digantikan dengan fa, amma, waw, itu koma dan titik, ya. Udah, antum bisa berimajinasi. Muhammad bin Ismail langsung, Imam Al-Bukhari langsung menyebutkan. Ini kira-kira dia ketemu di mana coba? Aneh sampai sekarang belum bisa memprediksi ini belajarnya di mana nih. Tapi besar kemungkinan Imam Tirmizi memang ngikutin beliau. Ngikutin ke Naisapur, kemudian ngikutin sampai ke Darim, sampai kemudian kota Tirmizi ya, sampai terakhir di Bukhara, dan beliau udah gak kuat pindah ke Samarkand dan meninggal di sana. Ya, berarti beliau ngaji. Karena di riwayat Al-Firabri dikatakan bahwa Imam Bukhari mengkhatamkan riwayat beliau Sahih Bukhari itu di Naisapur sekali, kemudian di Bukhara sekali. Al-Firabri sekali dengar apa? Aneh, sekali dengar lupa. Ya, antum gimana? Sama ya? Senasib kita. Generasi micin ya. Dan kita beruntung sekarang teman-teman, semua riwayat beliau itu sudah terekam dalam kitab, bahkan dalam aplikasi. Alhamdulillah. Jadi bersyukur hidup di zaman ini. Imam Tirmizi biar dengerin hadis ini dia harus ke kota Kufah dulu coba. Ente langsung ke sini kan? Ya. Masa nggak mau datang ke Bangetan? Ya. Qala haddatsana Al-Hasan ibn Rabi', memberatkan kepada kami Al-Hasan ibn Rabi',
Al-Hasan bin Rabi' ini juga ulama Kufah. Ya. Qala haddatsana Abu al-Ahwas an al-A'mash an Mujahid. Mujahid ini murid Ibnu Abbas. Qaulahu idza kana awwalu lailatin min syahr Ramadan. Jadi lafaz yang tadi, lafaz yang hadis pertama. Nah, ini yang rumit di kitab Jami' Tirmizi. Hadis yang pertama dia bahas juga di setelah meriwayatkan hadis kedua. Maka antum nggak baca kitab ini kalau nggak dijelaskan orang, selamat pusing sendiri. Fadzakara al-hadis, lalu disebutkan hadis yang panjang. Qala Muhammad wa hadza as-sahhu 'indi min hadis Abi Bakar bin Ayyash. Ini lebih baik daripada hadis Abu Bakar bin Ayyash. Jadi riwayat ini Hanad dan kemudian Al-Hasan bin Rabi' ini lebih kuat bagi beliau. Asah dia sahih, tapi yang ini lebih sahih lagi, gitu. Asah. Ya. Lain kalau beliau ngomong aqwa, lebih kuat, belum tentu sahih. Kalau aqwa bisa jadi cuma hasan. Tapi kalau bilang asah, insya Allah maknanya ini sahih dan lebih sahih daripada itu. Jadi jika berbeda maka ini yang dipakai. Apalagi ini riwayat Hanad ibn Sari, ya. Maksudnya? Man qama. Ya emang sama dan nggak ada masalah. Enggak. Jadi mendapatkan maghfirah pada bulan Ramadan itu ada 3 jurusan. 1 siam, 2 qiyam, 3 Lailatul Qadar. Mahar ampunan pada malam bulan Ramadan 3 siam puasa, 2 qiyam, yang ketiga Lailatul Qadar. Gitu ya. Jadi kalau nggak dapat Lailatul Qadar kan antum puasa. Nggak dapat puasa kan antum qiyamul lail. Pusing-pusing amat. Tapi kalau kita mengerti, mengenal Allah yang memuliakan Lailatul Qadar, setiap malam kayaknya jadi Lailatul Qadar deh. Ya, benar nggak? Coba Tuhan kita malam Qadar dengan di luar Qadar sama nggak? Terus kenapa itu beda-bedain? Sepertiga malam terakhir Allah tanazzul. Nuzul Rabbina. Allah menyebut dirinya turun, saya nggak tahu turun apa kan? Allah sendiri yang tahu, karena Allah bukan benda, bukan sifat seperti makhluk. Maka yang disebut turun di situ hanya Allah yang tahu. Disebut oleh Imam Ibn Arabi tanazzulat ilahiyah. Tanazzul Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tanazzul? Jangan fokus pada kalimat nuzulnya, tapi fokus di kalimat setelahnya. Hal min tabin, hal min mustaghfirin. Ada yang minta ampun, fa'aghfirullah, aku ampuni. Kenapa kita debat masalah nuzul berpindah tempat? Kan gagal fokus. Jadi ulama-ulama kalam ini kadang-kadang gagal fokus, kadang. Tapi jasa mereka dalam membersihkan, mentanzih, kita perlu hargai. Ini nggak boleh berlebihan. Benarlah kata Imam Ghazali, ilmu kalam, ilmu tauhid yang sekarang berkembang itu dawa, obat. Kalau penyakitnya udah sembuh, jangan ditelan lagi, jadi racun. Kenapa jadi racun? Karena ilmu kalam itu ilmu debat. Antum udah sembuh nih akidahnya, masih ditelan itu. Maka nanti debat, bahkan orang yang nggak perlu didebat. Ente udah ketemu kan orangnya? Ya, datang ke sini lagi. Mendebat yang nggak perlu didebat kan aneh. Yang perlu ditabayunin nggak ditabayunin. Nah, itu aneh bener. Ya teman-teman, ini sebetulnya sudah akhir zaman, sudah dekat ini masanya. Saya tidak tahu kapan khurujnya Dajjal, kapan iswahnya Al-Mahdi, kita nggak tahu. Tapi kita siap-siap aja, kita persiapkan rohani. Gak cukup dengan nafsiyah, harus dengan rohani. Nafsiyah sedih gitu. Coba antum diomongin orang, nafsiyahnya sedih loh. Tapi kalau ruhnya dia girang, karena dia melihat ada transfer. Orang beramal kita yang dapat kan seru kan? Aneh ditransfer orang kan senang. Baru duit loh. Gimana kalau ditransfer kredit langit? Ya. Masalahnya amal mereka belum tentu diterima juga soalnya. Yang mau transfer gak ada. Sama amal kita juga belum tahu diterima apa enggak ya. Dia semua mau transfer. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma fir lana wa lahum. Dan saya tidak akan marah ya. Antum jangan sebut-sebut nama mereka di sosial media. Saya nggak akan marah. Kenapa? Mereka korban dihasut. Bulan puasanya masih nyandain, masih ngejek Nabi Khidir coba. Dan saya nggak akan marah. Yang marah kan Nabi Khidir. Ya. Saya nggak akan marah, mereka korban. Udah tahu begitu dapat kabar, injakum fasikum binaba'in fatabayyanu, kan begitu di Quran. Fasikun artinya apa? Fasikun al-khuruj,
minat orang yang keluar. Ini akan kasih tahu antum. Kita punya nih teman khianat, lalu berteman dengan orang di luar. Sama kita dia bisa khianat, sama gurunya dia bisa khianat. Kira-kira sama orang yang baru kenal lebih mudah khianat nggak? Kita tunggu aja waktunya. Tunggu aja waktunya. Ya, Allah itu sangat mengerti khainatul ayun. Allah alimun bidati sudur. Allah ala kulli syai'in qadir. Maha merubah segala sesuatu mudah. Kan qulubu bani Adam baina isba'in min asabi'ir rahman. Qalbu manusia di jari-jarinya Allah. Ya. Ya, bab majaa la taqaddamu asy-sya'ra bisaumin. Ini dari Abu Quraib lagi ya. Bila qala hadatsana Abu Quraib qala hadatsana Abdah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salamah. Ini jalurnya sama dengan tadi. An Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu syahra bi yawmin wala bi yawmain illa yuwafiqa dhalika sawman kana yasumu ahadukum sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa'uddu 30 thumma aftiru. Ya. Nabi bersabda, jangan kamu berpuasa lebih dahulu gitu maksudnya. Misalnya gini, ini ada hari syak nih, jangan puasa pada hari itu, hari yang diperdebatkan. Ini 29 atau 30, maka hari ke-29 dan 30 ini hari syak namanya. Jangan puasa di hari-hari tersebut. Ya, kecuali hari itu hari Senin, antum lagi saum Senin ya nggak apa-apa. Atau lagi puasa qadha, puasa nazar, itu boleh. Ya. Yaumin aw wala bi yaumain, sehari atau 2 hari. Usin enggak puasa. Illa kecuali itu berkesesuaian dengan wiridnya kalian, ya. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, maka berhari rayalah karena melihat bulan. Jika tertutup, bulannya ketutup, fa'uddu 30, maka hitunglah, genapkan jadi 30, ya. Thumma aftiru, lalu berhari rayalah. Jadi secara riwayat semuanya mengajarkan ru'yat. Tapi kan Nabi mengatakan kami umat yang tidak bisa menulis dan menghitung. Artinya apa? Kalau bisa menulis dan menghitung, besar kemungkinan ini dibuka babnya. Sayangnya itu masuk cuma di bab penafsiran. Maka kita menghargai penafsiran kawan-kawan kita yang berhisab, cuma menggunakan hisab lalu menentukan jauh-jauh hari. Kita hargai saja. Tapi kalau saya ditanya, saya pilih mana? Semua riwayatnya mengajarkan berpuasa berhari raya karena melihat bulan. Ini yang lebih mendekati kepada sunnah, tanpa perlu menyalahkan orang yang mereka berpikir juga sedang menafsirkan sunnah, gitu ya. Wa fil bab an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini juga sama diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi. Rawahu Mansur bin al-Mu'tamir an Rabi'i bin Hiras an Nabi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadza. Juga diriwayatkan dari Ibn Hiras dengan yang sama dengan ini. Hadis Abu Hurairah, hadis Abi Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah, hadis yang barusan kita baca, hadisun hasanun sahih. Hadis yang hasan juga lagi sahih. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. Dan beramal dengan hadis ini caranya yaitu mereka memakruhkan, apa yang dimakruhkan? Berpuasa lebih awal di akhir-akhir bulan Ramadan. Maka untuk hati-hati, ulama kita 15 hari terakhir sudah nggak puasa, kecuali memang sudah Daud atau Senin Kamis. Ya, Sya'ban, ya. Betul. Tadi lafaznya apa nih? Ramadan, salah afan ya. Jadi sebelum masuk Ramadan, kita masih di Sya'ban. Jadi 15 Sya'bannya sampai terakhir, kalau perlu nggak puasa, begitu. Kalau mau puasa boleh, karena ada hadis Muslim menyebutkan Nabi kadang berpuasa sepenuh. Limakna Ramadan, ya, karena ada makna Ramadan yang sudah muncul di situ. Wa in kana rajulun yasumu shaman wa fawqa siyamu dzalika fala ba'sa bihi indahum. Tapi kalau memang sudah wiridan maka tidak masalah.
Lanjut. Wabila qala hadatsana Hannad, ini Hannad lagi. Qala hadatsana Waqi'. Waqi' ini gurunya Imam Hannad dan Syafi'i, itu Waqi' bin al-Jarrah. An Ali bin al-Mubarak, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Salamah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu syahr Ramadan bi siyamin qablahu bi yawmin aw bi yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu yawman falyasumhu. Hadza hadisun hasanun sahih. Ini sama dengan yang tadi ya. Ini ja fi qarat ismi syak, ini sama. Kita baca aja untuk mengambil berkah. Bila qala hadatsana Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Abu Khalid al-Ahmar an Amr bin Qais al-Mullai an Abi Ishaq an Silah bin Zufar qala kunna 'inda Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang dulu dipaksa kafir. Fa'utiya bi syatin masliyatin qala kulu fatanaha ba'dul qawm qala inni sha'im qala Ammar man shama al-yawm alladhi yashukku fihi an-nas faqad 'asa Abul Qasim. Jadi hari yang tadi disebut hari Syak. Berpuasa pada hari itu disebut berdurhaka kepada Rasulullah Abul Qasim. Wa fil bab an Abi Hurairah wa Anas an hadis Ammar hadisun hasanun sahih wal amal ala hadha inda aktsar al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri. Jadi beliau sedang mengatakan inilah mazhab kebanyakan sahabat, mazhab tabi'in, kemudian mazhab Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Abdullah ibn al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Coba ada nggak Abu Hanifah di situ? Nggak ada, karena nama Abu Hanifah di Kufah namanya tidak baik. Ya, namanya sedang dicemarkan. Yang mencemarkan ulama juga karena salah dapat kabar, namanya Hamad bin Zaid. Kata Hamad bin Zaid, Abu Hanifah najasatul ard. Abu Hanifah itu najis di muka bumi. Ya, sesat. Ya, ahlur ra'i. Qaddama ar-ra'ya 'ala sunnah, mendahulukan ra'yu atas sunnah. Ini kata Hamad bin Zaid. Maka nggak ada riwayat Abu Hanifah. Tapi saya membaca hal lain dari riwayat beliau. Kebanyakan kaul Ibnu Mubarak itu kalam yang mirip dengan kalam Abu Hanifah. Jadi beliau kadang-kadang menyembunyikannya pada Imam Fulan. Imam Fulan. Contoh pada bab akikah, bab adhiyah, ya. Mengadhiyakan orang yang sudah mati. Apa terjemahannya? Mengkurbankan orang yang sudah mati. Berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Itu mazhab Abu Hanifah sampai. Cuma dianggap sedekah. Ternyata Ibnu Mubarak mengatakan yang sama. Ya. Jadi dulu coba mazhab Sufyan ats-Tsauri, ada nggak sekarang mazhabnya? Hah? Seingat saya Imam Junaid mazhabnya mazhab Sufyan ats-Tsauri. Ya. Sufyan ats-Tsauri ini beda dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah juga punya mazhab sendiri. Tapi nggak disebut sini. Wa Malik bin Anas, gurunya Syafi'i. Wa Abdullah bin Mubarak, lebih tua ya daripada Syafi'i. Wa Syafi'i, wa Ahmad. Ahmad di sini Ahmad bin wa Ishaq. Ishaq ibn Rahuyah, guru Imam Bukhari, yang mengatakan coba kalau kalian ada yang nulis kitab sahih khusus aja. Yang doa siapa? Ishaq yang aminin, ya Allah jadikan saya itu baik ya Rob. Dulu guru saya waktu doa di depan, jadi dulu banyak guru saya doa di depan, itu saya langsung angkat tangan. Dan banyak kejadian hari ini. Jadi doa-doa yang dipanjatkan guru-guru saya waktu beliau mengijazahkan, lalu membaca hadis, rata-rata mustajab, dan saya menemukannya sekarang. Bukan antum kalau ada guru doa tuh di depan, gurunya nggak mesti suci orangnya. Yang penting di doanya majelis kan banyak malaikatnya, diaminin loh sama mereka. Dan di sini ada malaikat namanya malaikat kiraman katibin, malaikat ta'lim, malaikat Quran, malaikat ilmu. Itu mengaminkan antum. Bukan jomblo tuh cepetan loh. Jomblo 2 kali dok. Kari huwa yasum ar-rajul al-yawm alladhi yushakku fihi. Wa ra'a aktsaru min nas in sama wa kana min syahr Ramadan ayaqdi yawman makana. Ya. Mereka memakruhkan berpuasa pada hari yang syak, dan sebagian mereka ulama salaf tadi. Jadi yang disebut salaf itu mereka. Ini yang disebut salaf. Ya. Kalau bukan mereka salaf siapa lagi? Ya. Coba antum lihat. Malik bin Anas gurunya Syafi'i. Abdul Mubarak termasuk guru beliau. Ya, walaupun tidak diriwayatkan beliau dekatnya. Kemudian Ahmad muridnya Syafi'i, Ishaq muridnya Syafi'i. Ini orang ini berkaitan semua. Nah, yang jauh kaitannya cuma
Abu Hanifah. Dan memang antum kalau buka kitab kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i itu getol sekali nyerang Abu Hanifah. Tapi beliau tidak pernah merendahkan Abu Hanifah. Ini beda. Dia cuma beda aja. Kata sebagian besar mereka, kita nih berpuasa pada hari Syak, ternyata itu bulan puasa, maka puasanya batal. Setelah puasa balik, antum wajib mengqadha. Gitu ya. Bab maja fi ihsa'i hilal Sya'ban li Ramadan. Jadi kapan kita kemudian mulai menghitung-hitung bulan? Itu pas Sya'bannya mulai sibuk, ya. Kalau ahli tim isbat kayaknya jauh-jauh hari mereka sudah sibuk. Wabila qala hadatsana Muslim ibn Hajjaj. Ini siapa nih Muslim ibn Hajjaj? Imam pengarang Sahih Muslim. Di mana dia tinggalnya? Naisapur. Berarti Imam Tirmizi ngajinya di mana? Iya, itu pindah negara loh. Beliau orang Uzbek pindah ke Iran. Tuh, jauh nggak tuh? Jauh sekali. Maka dari dulu tradisi ahli hadis itu merantau. Nah sekarang antum nggak mesti merantau jauh-jauh. Cukup nge-zoom, cukup ke Ciputat ya nggak? Ya, ke Jakarta lah ya. Qala hadatsana Muslim ibn Hajjaj, qala hadatsana Yahya bin Yahya, qala hadatsana Abu Muawiyah an Muhammad ibn Amr an Nabi Salamah an Nabi Hurairah qala Rasulullah SAW uhsu hilal Sya'ban li Ramadan. Jadi kalau ada orang nanya, kok ributnya cuma pas Sya'ban Ramadan doang? Ya perintahnya begitu. Hitunglah hilalnya. Apa arti hilal? Anaknya antum nama hilal. Hilal itu bulan sabit yang baru terbit, itu disebut hilal. Ataupun yang sudah mau terbenam disebut juga hilal ya. Tapi yang pas itu bulan yang terbit itu disebut hilal. Hitunglah hilalnya Sya'ban untuk tepat menghitung Ramadan. Coba anda menanya antum ngitung kemarin? Enggak. Terus ikutan komentar. Suwe kalian. Itu nggak benar. Udah nggak ikut ngitung, udah nggak bisa ilmu hisab, udah nggak tahu cara ngeruyat, terus komentar. Ya, sudahlah jahilun murakkabun. Ya. Jadi yang benar gimana? Kalau saya ahli hisab, saya beda dengan orang ruyat, gak apa-apa saya komentar. Atau saya menghitung, beda hitungannya sama Buya Yunal nih, gak apa-apa. Maupun muskilah. Tapi nanti, mana yang lebih awal biasanya, kalau saksinya kuat, itu yang lebih dahulu. Ya. Ini penjelasannya panjang ya, kita lanjut aja. Oh, udah 5:30, bisa. Bab bacaan shauma li ru'yatil hilal wal iftar lah. Nah, bab mengenai puasa karena melihat bulan sabit, wal iftar lahu. Idul Fitr juga karena melihat bulan sabit, bukan dengan hisab. Tapi kalau pakai hisab boleh? Boleh, ya. Wa bil qala hadatsana Qutaibah. Tapi antum kalau ngikutin qawaid fiqhiyah, al-hakim yarfa'ul khilaf. Seharusnya ngikutin pemerintah. Karena di dalam kaidah fikih al-hakim yarfa'ul khilaf, ketika orang berbeda pendapat maka yang dipakai adalah pendapat pemerintah. Di Saudi kan sama begitu. Di Saudi juga banyak orang beda. Dan sebenarnya gini, saya misalnya pakai hisab, saya boleh untuk diri saya sendiri, tapi saya nggak boleh mendakwahkan ke lain kalau hakim sudah mengatakan atau pemerintah sudah mengatakan gitu, mengikuti kaidah itu. Ya, cuma di Indonesia kaidahnya kayaknya sudah diperbaharui. Illa fi Indonesia. Kecuali di Indonesia. Ya, kaidah ini kan ada pengecualiannya. Jadi mereka buat pengecualian sendiri. Bolehlah ya. Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah ini teman-teman, ini orang Balkh. Balkh itu ya Khurasan juga ya. Beliau umurnya sangat panjang karena bertemu dengan Imam Malik. Jadi satu angkatan juga dengan Imam Syafi'i. Lebih muda ya. Imam Qutaibah bin Sa'id. Ya. Ada yang gitu. Ya? Ada yang sama apa? Ini Al-Baghlani ya. Bukan Ad-Dainuri. Al-Balkhi.
Qutaibah bin Sa'id yang biasa kita sebut, kalau Bukhari Muslim menyebut Qutaibah, ini orangnya. Qala haddatsana Abul Ahwas an Simak ibn Harb an Ikrimah. Jadi ini beliau ke kota Balkh ya, dari Abul Ahwas, dari Simak ibn Harb an Ikrimah. Nah ini teman-teman, Ikrimah ini mantan teroris yang diselamatkan, yang diputihkan oleh Ibnu Abbas jadi santri. Jadi kepada yang pernah terpapar pemikiran-pemikiran ekstrim, nggak usah khawatir. Ini Ibnu Abbas punya murid namanya Ikrimah, ya, bisa dibenerin kok. Ya. Dan beliau ini Ikrimah wafatnya tahun 104 di Madinah, pernah jadi Khawarij, pernah jadi kelompok Khawarij. Dia lahirnya kan tahun 20-an, kira-kira 25. Sedangkan konflik Khawarij muncul di akhir 30-an, 37, 38, 39, 40. Di tahun 40, 41 itu ada kebangkitan kelompok ekstrim. Orang-orang yang dulu simpati kepada Sayyidina Ali kemudian membenci Sayyidina Ali. Nah ini hati-hati antum ya, ini hati-hati, jangan sampai kejadian. Orang yang tadinya simpati Sayyidina Ali, bagi dia Sayyidina Ali itu harus begini, begitu. Jadi konsep mereka, Sayyidina Ali itu harus A, B, C, D, baru disebut Amirul Mukminin Waliullah. Egois nggak? Itulah pengikut-pengikut egois. Dan jangan pernah jadi murid dan pengikut egois. Guru harus ikut model kita, jangan. Biarlah guru menemukan caranya sendiri. Kalau salah, tegur aja, kasih nasihat, segala macam. Tapi kita nggak akan bisa. Sama saya dengan guru saya begitu juga. Ternyata guru saya dengan gurunya sama begitu juga. Itu sama modelnya. Misalnya nih, antum kemudian melawan kepada guru yang menurut antum konsepnya sudah berbeda. Malah mengatakan berlepas diri. Ya, yang boleh ngomong gitu kan guru, bukan murid yang ngomong begitu. Kebalik ente itu. Ya. Ketika itu terjadi, berarti kita sedang memaksa guru kita sesuai dengan konsep kita. Guru itu harus begini sesuai konsep saya. Nggak sesuai, bukan guru saya. Antum aja yang jadi guru. Ya, jangan begitu kalau berguru. Apalagi nih zaman fitnah, zaman begini. Awal-awal boleh, awal-awal mubtadi, saya nyari konsep guru yang begini. Konsep itu jangan kita yang buat, tapi juga dari guru sebelumnya. Itu cara berguru kita. Ya. Oleh karena itu, teman-teman, semuanya sedang Allah aduk, ya. Allah saring. Itu yang disebutkan dalam Hizib Bahar yang sering saya baca dan kita baca semua. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Terus kalimat berikutnya, wa idza qulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Jadi dua kelompok yang akan gugur di situ. Orang munafik lain di depan kita, lain di belakang kita. Dan yang kedua, yang di kolbunya ada marad, ada penyakit, penyakit ego, penyakit nafsiyah tadi, tiga tadi, nafs bahimiyah, nafs sibawiyah, nafs syaitaniah, itu penyakit di kolbu. Itu nggak boleh, ya. Kalau itu terjadi, ya aneh lah. Masa orang beragama, orang ngerti Quran Sunnah bisa begitu, ya. Bagi saya aneh. Nah, Ikrimah ini berhasil diselamatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, dan dia kemudian masih meriwayatkan apa yang dulu dia pernah riwayatkan. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang menukar agamanya maka bunuh. Tapi hadis ini kan nggak berbicara banyak ya, cuma gitu doang. Orang lupa, ini hadisul mahkamah namanya. Apa arti hadis mahkamah? Hanya boleh dikerjakan oleh penguasa. Nggak boleh antum tetangga ganti agama langsung bunuh. Ya, kena perkara. Ya, itu domainnya pemerintah, kerajaan. Ya. Apa kata Ikrimah? An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tanda kalau dia sudah mulai berubah, dia melihatkan dari Ibnu Abbas, bukan lagi dari jalur orang-orang Khawarij. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasumu qabla Ramadan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halad dunahu wa ghayatun di riwayat ghayabatun, ya, fa akmilu 30 yawman. Wa fil babi an Abi Hurairah, di riwayat lain dari Abu Hurairah wa Abi Bakr wa Ibnu Umar. Hadis Ibnu Abbas hadisun hasanun sahih wa qad ruwiya anhu min ghairi wajhin. Ya, hadis sama dengan tadi, larangan puasa di hari Syak
dan berpuasalah karena melihat bulan. Begitu juga berhari raya. Jika tidak terlihat, genapkan jadi 30. Bulan nggak mungkin 31 kan? Enggak, nggak mungkin. Gimana kalau kita genapin 30 karena ketutup, besoknya hilalnya kayaknya sudah 2 malam nih? Nggak ada masalah. Berarti bulan itu nanti 29. Gitu, ya. Bab anna syahra yakunu 29. Bulan itu biasanya 29. Nabi qala hadatsana Ahmad bin Mani'. Diriwayatkan dari Ahmad bin Mani', ini orang Baghdad ya. Orang Baghdad, tapi dia pindah-pindah ini. Dari satu kampung dengan mufasir nanti yang belakangan Al-Baghawi ya. Pindah Al-Marwazi juga dia nih, ya, dari Marwah. Lalu akhir hayatnya pindah ke Baghdad. Jadi Ahmad ibn Mani' Al-Marwazi summa Al-Baghdadi ya. Kenapa antum senyum? Qala hadatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah qala akhbarani Isa ibn Dinar an abihi an Amr bin Al-Harith ibn Abi Dirar an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ma sumtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 akthar mimma sumna 30. Kami puasa 29 hari, enggak lebih banyak daripada 30 hari. Artinya Ibn Mas'ud wafat tahun berapa Ustaz? 33 Hijriah. 33 Hijriah. Berarti beliau bersama Nabi semenjak, anggaplah di Madinah. Di Madinah berapa tahun? 11 apa 13? 11 tahun, nggak nyampe 10 tahun. Kan ketika nyampe Rabiul Awal meninggal. Berarti 10 tahun bersama Rasulullah. Kira-kira 5 kali Ramadan 29, 5 kali Ramadan 30, kira-kira gitu. Maksud beliau begitu ya. وفي الباب عن عمر وابي هريره وعائشه وسعد بن وقاص وابن عباس بن عمر وانس وجابر وابن سلمة وابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر يكون 29. Bulan itu kadang 29. Di hadis yang berikut juga sama. Beliau qala hadatsana Ali bin Hujur. Ali bin Hujur ini satu angkatan dengan Imam Ahmad sebenarnya, wafatnya 244 ya. Beliau mengatakan qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anas annahu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengilah itu bersumpah tidak menggauli pasangannya min nisa'i syahran, selama sebulan. Fa aqama fi masyrubatin, lalu beliau tinggal di satu tempat yang tinggi disebut masyrubah. Masyrubah bukan tempat minum ya. Tempat yang tinggi maksudnya. Berapa hari? 29 hari. Kalau ya Rasulullah innaka alaita syahran. Jadi orang-orang Arab biasa berpikir bulan itu ya 30. Ketika Nabi 29 sudah keluar dari tempat persembunyiannya, para sahabat nanya, ya Rasulullah baru 29 hari. Katanya engkau sebulan. Apa kata Nabi? Bulan ini 29. Bulan ini 29 hari. Hadza hadisun hasanun sahih. Ya, barangkali itulah. Ditandai di musa ya, sampai bab berapa. Dengan ini ajaztukum hadzal kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Imam Tirmizi kama ajazani masyayikh. Saya ijazahkan siapapun yang hadir kitab Sunan Tirmizi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya, barangkali itu teman-teman yang dapat kita ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, insyaallah 7 hari terakhir tolong nanti partisipasinya teman-teman yang masih di sini ya, kita nanti kajian kitab insyaallah ya, terutama yang inti-inti ya, mau berapa orang aja insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.